Jatuh cinta itu seperti memegang lilin. Awalnya, lilin itu menerangi dunia di sekelilingmu. Lalu lilin mulai meleleh dan menyakitimu. Akhirnya lilin itu mati, dan semuanya menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Dan yang tersisa hanyalah luka bakar. Rupanya orang yang mengatakan pernyataan ini pasti punya banyak pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin sebagian dari kalian berkata, kalimat ini mengungkapkan perasaanku. Sebenarnya, kamu tidak sendirian. Sebuah eksperimen dilakukan pada orang-orang yang merasakan hal yang sama. Dengan kata lain, yang berpisah dengan kekasihnya, mereka ditanya tentang perasaan mereka. Beberapa memberikan jawaban yang mengejutkan. Aku akan memberitahumu eksperimen itu secara detail sebentar lagi, tapi tidakkah kamu berpikir bahwa cerita putus cinta selalu sama? Bukankah perjalanan sebuah hubungan selalu berjalan seperti ini? Pada awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Kalian saling mengucapkan kata cinta, mengirim pesan seperti selamat pagi, mimpi indah, aku mencintaimu. Lalu kamu ingin bertemu, ingin memegang tangan kekasihmu. Kamu tidak bisa berhenti di tengah-tengah perasaan yang intens ini. Saat hidup terus berjalan bersamanya seperti ini, kamu memulai hari lagi dengan pesan teks yang indah, namun kamu menerima pesan lain di malam hari. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Tiba-tiba kamu tertegun, terkejut. Itu pesan yang tidak pernah kamu sangka. Saat semuanya berjalan baik, apa yang terjadi dengan pesan ini? Kehidupan yang kamu impikan, cinta yang kamu pikir indah dan bahagia, terjadi sebaliknya. Hari berlalu, namun kamu memikirkan tentang hal yang terjadi. Kamu merasa sedih, merasa malu dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Kamu bertanya, mengapa kamu berusaha memahaminya, namun tidak bisa menemukan jawabannya? Kamu sangat merasakan ketidakhadirannya. Hatimu hancur berkeping-keping, kamu berantakan. Tangisan mulai terdengar. Mungkin kamu mulai mengutuknya. Tapi bukankah dia yang membuatmu mengucapkan kata indah? Orang yang kamu cintai lebih dari siapapun, kamu ucapkan padanya, aku rela mati untukmu. Apa yang terjadi sehingga dia membunuh cintamu dan melanjutkan hidupnya? Apa yang terjadi hingga kamu berada di kondisi seperti ini sekarang? Kamu mendengar kabarnya dari teman-temanmu. Kamu berpikir tentang kemungkinan dia mencintai orang lain. Kamu marah, kamu merasa sakit. Kamu meminta bantuan teman-temanmu, tetapi mereka mengatakan hal-hal seperti, kami sudah bilang begitu, bagaimana mungkin kamu tidak menyadarinya? Atau hal-hal seperti, kamu akan lupa seiring waktu, ini akan berlalu. Kamu berkata pada diri sendiri, seandainya saja semudah itu. Seandainya saja perasaan ini hilang saat aku menginginkannya. Kemudian kamu akan sadar bahwa menjalin hubungan di luar pernikahan tidak diperbolehkan dalam Islam. Barangkali Tuhanku ingin mencegah rasa sakit yang aku alami sekarang. Saat ini film, serial TV, dan media sosial memberitahu kita betapa menyenangkannya berpacaran, tapi mereka tak pernah memberitahu kita betapa lagu-lagu sedih mewakili rasa sakit yang ditimbulkannya. Berpacaran disebut sebagai cinta terlarang dalam Islam. Ketika aku mengatakan hal ini, beberapa dari kalian mungkin bilang, lalu bagaimana kita bisa menikah? Bagaimana aku bisa membuat keputusan penting ini tanpa mengenal orang itu terlebih dahulu? Sebenarnya, Islam tidak mengajarkan demikian. Menikah tanpa pernah bertemu, kamu akan saling mengenal satu sama lain di masa depan. Tidak, masalah ini benar-benar disalahpahami. Aku akan membahasnya sebentar lagi. Tapi sekarang aku ingin mengutip sebuah pernyataan yang berkaitan dengan subjek ini dari salah satu cendekiawan Islam yang paling terkemuka, Bediüzzaman Said Nursi. Dia berkata, cinta terlarang dengan banyak masalah, seperti rasa sakit karena cemburu, sakitnya putus cinta, dan merasakan cinta yang tak berbalas, mengubah kesenangan kecil itu menjadi madu yang beracun. Terlihat lezat dari luar, tapi sebenarnya itu adalah jenis cinta yang meracunimu dari dalam. Dan racun ini meninggalkan kerusakan psikologis. Ada 5 kerusakan utama yang akan aku bicarakan, tapi sebelum menjelaskannya, izinkan aku memberitahu hasil eksperimen yang aku bahas di awal. Eksperimen tentang perasaan setelah putus cinta. Mereka melakukan eksperimen ini pada ratusan orang yang sebagian besar berusia antara 18 dan 25 tahun. Kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua mengalami putus cinta. Beberapa dari mereka ditinggalkan, beberapa dari mereka diselingkuhi, beberapa dari mereka berpisah secara sukarela, ada yang berpisah dengan kesepakatan bersama, dan lain-lain. Ketika kita melihat hasilnya, kita menyadari sesuatu. Hampir setengah dari hubungan berakhir bahkan sebelum genap 1 tahun. Sekitar 30% dari mereka melanjutkan selama 1 hingga 2 tahun. Artinya jika tujuannya bukan menikah tapi berpacaran, sebagian besar hubungan berakhir dan itu bukanlah akhir yang mudah. Sebagian besar dari mereka meninggalkan kerusakan emosional. Beberapa peserta eksperimen mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata berikut. Pikiran tentangnya selalu muncul di benakku. Memikirkan kenangan tentangnya menghabiskan sebagian besar waktuku. Aku sedih saat aku berpikir kita tidak akan bersama lagi. Aku menunda tugas-tugas harianku karena aku terus memikirkannya. Tak ada yang bisa menggantikannya dalam hidupku. Kami juga melihat hasilnya. Hanya 18% dari hubungan ini berakhir dengan kesepakatan bersama. Kalian tahu artinya? Artinya, sebagian besar perpisahan, salah satu dari mereka meninggalkan yang lain. Hal ini mungkin terjadi karena berpacaran, mayoritas individu tidak dicintai sebanyak mereka mencintai orang lain.
Perasaan pasangan terhadap satu sama lain tidak berada pada level yang sama. Persis seperti yang disebutkan Bediüzzaman, ada rasa sakit karena cinta bertepuk sebelah tangan. Sekarang mari kita bicara tentang 5 kerusakan psikologis utama akibat berpacaran. Ingat analogi madu beracun? Setelah rasa madu berlalu, yang tersisa hanya rasa racun yang membakar. Pertama, rasa sakit karena cinta bertepuk sebelah tangan. Dengan kata lain, rasa sakit dari tidak menerima cinta sebanyak yang kamu berikan. Kita baru saja membicarakan hal ini. Ketika tidak ada ikatan yang serius antara kamu dan pasanganmu, seperti pernikahan dan lingkaran halal, dapatkah kamu berharap untuk dicintai sebanyak kamu mencintai? Aku rasa tidak, dia tidak menjanjikan itu. Kalaupun dia berjanji, seberapa tulus janji yang diberikan dalam hubungan yang haram? Pengalaman menunjukkan pada kita, jika kamu mencari hal ini dalam pacaran, satu-satunya hal yang akan kamu dapat hanyalah kekecewaan. Tidak ada jaminan bahwa cintamu akan berbalas, jadi kamu akan selalu ragu dalam pikiranmu. Kerusakan kedua, depresi. Tak pelak lagi, kamu sangat terikat dengan orang lain, dan saat hubungan ini berakhir, secara emosional kamu hancur. Semua tidak bermakna lagi. Energi hidupmu terkuras, banyak hal yang terganggu, sampai ke kebiasaan makan dan tidurmu. Kamu ingat saat-saat yang dilalui bersama. Kenangan yang membuatmu bahagia sebelumnya menyebabkan rasa sakit sekarang. Bahkan, hal-hal yang paling menyenangkan dalam hidup tidak memberimu kegembiraan, karena rasa sakit yang tidak dapat kamu atasi. Seperti yang dikatakan hatimu dengan segala penderitaannya. Mengapa kau kotori aku dengan cinta terlarang? Kamu memalingkan hatimu pada seseorang selain pemiliknya yang sah selain Allah, kepada seseorang yang tidak diizinkannya. Dan sekarang dia menghukummu seperti ini. Tapi jangan lupa, hukuman pasti akan berakhir suatu hari nanti. Jika kamu belajar dari pelajaranmu, pintu pertobatan terbuka lebar. Jika kamu bertobat, rasa sakitmu akan menjadi tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan. Hukuman akan berakhir dan akan meninggalkan hati yang disucikan. Alih-alih mencoba mencari sinar matahari di sekitarmu, kamu akan memalingkan wajahmu langsung ke matahari sekarang dan hatimu akan hidup kembali. Ketiga, kesepian. Kamu tidak bisa menceritakan apa yang aku alami kepada siapapun, dan bahkan jika aku menceritakannya, tidak ada yang memahaminya. Kamu menjadi tertutup dan mulai merasa tidak berdaya dan bahkan tidak berharga. Ada perasaan hampa yang konstan dalam dirimu. Terkadang, untuk mengatasi rasa sakit emosional ini, kamu ingin menangis. Pikiranmu kembali ke masa lalu saat hubunganmu berakhir. Kamu mengira tidak ada seorang pun dalam hidupmu yang bisa mengisi tempatnya. Kamu memikirkan semua ini, tapi betapa cepatnya kamu lupa bahwa satu-satunya yang tidak bisa digantikan adalah Allah. Kamu merasa kesepian sebagai hukumannya. Ingatlah, pelajaran ini akan terus muncul sampai kamu benar-benar memahaminya. Lalu, tanpa harus melalui uji coba yang sama, mengambil keuntungan dari kesepian ini dan hadapkanlah wajahmu kepada Tuhanmu, karena hanya Dia yang dapat memahamimu. Kerusakan keempat, keputusasaan. Sama seperti kanker, hal itu mulai tumbuh dalam dirimu, seolah-olah kamu telah menjalani seluruh hidupmu bersamanya. Kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa Dia lagi. Kamu tersesat. Kamu ingin melupakan, kamu tidak ingin mengingatnya, tapi aku tidak bisa. Kamu tidak bisa, kamu tidak dapat menahannya. Hatimu hancur berkeping-keping, tapi jangan lupa, keputusasaan adalah bagi mereka yang tidak benar-benar mengenal Allah. Tidak ada ruang untuk putus asa bagi mereka yang mengenalnya. Kamu telah menjauhkan diri dari Rabb-mu, dan begitulah cara Dia mengingatkanmu akan dirinya. Dan jika sekarang Dia telah mengingatkan dirinya padamu, orang pertama yang harus bangkit adalah kamu sendiri. Maka tinggalkanlah orang-orang yang meninggalkanmu dan orang-orang yang akan meninggalkanmu. Cukuplah bagimu untuk mengetahui bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Dan kerusakan terakhir, rasa sakit dalam keharaman. Tuhan kita memerintahkan kita dalam ayat ke-32 surat Al-Isra, dan janganlah kamu mendekati zina. Di sini dikatakan bahwa bukan hanya tindakan perzinahan, tetapi kita harus menjauh bahkan dari jalan-jalan yang mengarah pada zina. Allah yang menciptakan kita tentu saja adalah yang paling mengenal kita. Ketika keintiman seperti itu terjadi, kita mungkin tidak berdaya melawan keinginan kita, nafsu kita, dan iblis. Ada banyak sekali orang yang melakukan kesalahan yang tidak dapat dipulihkan dengan cara ini. Cinta yang haram, betapapun lugunya cinta itu, adalah langkah pertama menuju dosa besar ini. Jadi, bahkan memimpikan cinta yang terlarang dapat membawa seseorang ke jalan yang salah. Saat kamu berkesempatan untuk melakukan segala sesuatu dengan pasanganmu untuk pertama kalinya, kehidupanmu sebelumnya dapat membayangi. Di satu sisi, menggenggam tangannya untuk pertama kalinya, bepergian dengannya untuk pertama kalinya, mengalami semua yang pertama bersama-sama. Dan di sisi lain, tidak bisa menawarkannya kamu yang bersih. Bayangkan kamu menghabiskan waktu bersama pasanganmu dan tiba-tiba teringat mantan kekasihmu yang pernah melakukan hal yang sama denganmu. Berapa lama kamu bisa bertahan? Atau apakah kamu ingin pasanganmu mengalami hal yang sama dengan orang lain di masa lalu? Tuhan kita berfirman dalam ayat ke-26 surah An-Nur, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ingatlah saudara-saudari, pilihanmu hari ini memiliki nilai untuk menentukan pasangan masa depanmu.
Jadi Islam menawarkan kita cinta yang halal dan metode untuk mencapainya sehingga kita tidak menderita. Sebagai contoh, Islam ingin kamu mengasihi pasanganmu dan memandangnya sebagai sebuah amanah, sebagai pasangan kekalmu di akhirat, dan sebagai seseorang yang melindungi imanmu. Niat dari pasangan yang saling mencintai karena Allah adalah untuk mendapatkan keridaan Allah. Bahkan kematian pun tidak dapat menahannya menghalangi hubungan ini. Keduanya harus saling menghargai satu sama lain sebagai pendamping di jalan menuju keabadian dan pendamping di surga. Perbedaan antara cinta terlarang dan cinta halal bagaikan surga dan neraka di kedua dunia. Sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Dalam pernikahan seperti yang dikatakan Islam, bagaimana kita bisa mengenal orang lain? Bagaimana kita bisa menikah? Tanpa berpacaran, mungkinkah benar-benar mengenal seseorang? Bukankah itu berisiko? Izinkan aku menjelaskan masalah ini. Islam tidak mengatakan bahwa kamu hanya bisa saling mengenal satu sama lain setelah kamu menikah. Ada masa untuk mengenal sebelum menikah juga. Namun apa yang dilakukan oleh Islam membawa keseriusan dan mengikut sertakan keluarga-keluarga dalam masalah ini. Dibutuhkan tindakan pencegahan untuk mencegah rasa sakit dan kesalahan. Pertemuan pria dan wanita diatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak bertemu sendirian. Mereka bertanya satu sama lain. Mereka diberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain dengan baik. Mereka melihat apakah ada ketertarikan di antara mereka. Kemudian pertemuan-pertemuan ini berlanjut selama beberapa waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dengan memahami pola pikir satu sama lain, dengan melihat apakah hati mereka cocok satu sama lain sampai bisa diambil kesimpulan, atau mereka bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan pertemuan ini. Dalam pacaran, orang pada umumnya hanya ingin bersenang-senang, tetapi pernikahan bukan hanya tentang itu. Bersenang-senang bersama tidak selalu menandakan dialah orang yang tepat. Kedua orang ini akan melalui masa-masa sulit. Mereka akan berselisih paham. Akan ada krisis yang harus dikelola. Mereka akan melihat semua aspek kepribadian masing-masing. Dan jika Allah mengaruniakan kepada mereka, mereka kemudian akan membesarkan anak bersama-sama. Kau lihat, pasangan yang berpacaran bertahun-tahun yang berfokus pada perasaan dan keinginan dapat bercerai dengan mengatakan, "Aku pikir aku sudah mengenalmu." Namun, dalam proses pertemuan di Islam tidaklah seperti itu. Fokus dari kedua sisi bukan untuk meyakinkan orang lain, melainkan untuk mencoba memutuskan apakah dia orang yang tepat. Tujuannya di sini adalah untuk mencoba mengetahui orang lain dengan setiap sifat-sifat mereka, kualitas positif dan negatif. Untuk belajar dari teman dan keluarganya tentang aspek-aspek mereka yang bisa dan tidak bisa kamu jalani bersama. Untuk memahami harapan mereka terhadap pernikahan dan hal-hal yang tidak mereka inginkan dalam pernikahan. Dengan kata lain, untuk mempelajari apa yang akan kamu hadapi di awal, sehingga kamu berdua dapat membangun hubungan di atas fondasi yang kokoh. Kita manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh kesalahan dan tidak sempurna. Namun meskipun tidak sempurna, kita mengejar kasih yang sempurna dan kita berharap untuk menemukan orang itu dengan jalan yang diberikan Allah oleh Dia yang mengetahui hati kita dan kebutuhan kita yang terbaik, tetapi dengan cara kita sendiri. Ada sebuah analogi yang diberikan oleh Bediüzzaman Said Nursi. Situasi kita mirip seperti itu, berjalan seperti itu. Kita menaiki kapal dan membawa beberapa beban di tangan kita. Biasanya yang harus kita lakukan adalah melakukan perjalanan dengan meninggalkan barang bawaan kita di atas dek, tapi kita melakukan sebaliknya. Hingga akhir perjalanan kita bilang, "Tidak, aku akan memikul bebanku sendiri." Dengan kata lain, tanpa menyadarinya, kita mengatakan bahwa kita tidak percaya pemilik kapal. Sama seperti ini juga dalam masalah pernikahan, ketika kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah, itu seperti kita tidak mempercayainya. Dia mengenal kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Dia mampu memberikan apapun yang kita butuhkan. Segala sesuatu ada di dalam kuasanya, bukan kuasa kita. Dia mengenal kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Dia mampu memberikan apapun yang kita butuhkan. Segala sesuatu ada di dalam kuasanya, bukan kuasa kita. Dia tahu yang terbaik dan paling tepat bagi kita, bukan diri kita sendiri. Lalu apa yang bisa lebih masuk akal daripada mematuhi perintahnya? Jika kita berdoa dan Dia ingin memberikan pernikahan yang bahagia, siapa yang dapat menghentikannya? Karena setiap situasi yang kita hadapi sebenarnya seperti sebuah pesan, surat yang menceritakan tentang Allah. Pernikahan juga merupakan sebuah ujian dan surat untuk membuat kita mengenal Allah. Yang penting adalah memahami makna di balik situasi-situasi ini dengan baik. Mari kita akhiri video dengan pertanyaan ini. Jika Allah yang menciptakan kebahagiaan, maka untuk meraih kebahagiaan dalam pernikahan, bukankah kita harus mencari pasangan kita sesuai dengan aturan yang Dia tetapkan? Semoga Allah mengaruniakan pada kita semua pernikahan yang baik. Amin.